Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Ardianto dari kelas C Hukum semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang apakah yang dimaksud dengan belligerent dan apakah OPM termasuk belligerent. Kemudian, yang kedua, kapan individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional? Apakah Rodrigo Duterte memenuhi syarat tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Nah, istilah belligerence dalam hukum internasional berasal dari kata belligerency yang berarti pihak yang sedang berperang dalam suatu konflik bersenjata yang kemudian diakui secara hukum internasional. Suatu kelompok itu dapat disebut sebagai belligerent apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, memiliki organisasi yang jelas, atau bisa kita sebut terstruktur. Ada ketuanya, ada pimpinan ataupun yang mengomandonya. Yang kedua, menguasai wilayah tertentu secara efektif. Mereka memiliki daerah kekuasaan yang mereka klaim daerah itu yang dimiliki oleh mereka. Yang ketiga, melakukan operasi militer secara teratur. Artinya mereka memiliki pertahanan seperti militer. Yang keempat atau yang terakhir, mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, jika suatu kelompok sudah diakui sebagai belligerents, maka mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum perang atau hukum humaniter internasional. Lalu, konflik yang terjadi dapat dianggap sebagai konflik bersenjata internasional dalam konteks tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah OPM termasuk belligerent? OPM itu yang seperti kita tahu, Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua yang ingin berpisah dari Indonesia. Namun, secara hukum internasional, OPM belum memenuhi kriteria sebagai belligerent karena tidak menguasai wilayah secara stabil dan efektif. Lalu juga tidak memiliki pengakuan internasional sebagai pihak yang berperang. Dan yang terakhir juga, operasi militer tidak terorganisir seperti angkatan bersenjata negara. Mereka ini lebih dikenal sebagai pemberontak jika di Indonesia. Nah, OPM itu bukan belligerent, melainkan hanya sebuah kelompok separatis atau pemberontak yang tadi saya sebutkan, karena dalam istilah di Indonesia mereka itu hanya ingin memecah belahkan Indonesia. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Kapan individu disebut sebagai subjek hukum internasional? Apakah Rodrigo Duterte memenuhi syarat tersebut? Nah, oke. Tentunya subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang menurut hukum internasional. Tentunya mereka ada hak, ada kewajiban. Kemudian dapat menuntut ataupun dituntut dalam forum internasional. Dulu hanya negara yang dianggap subjek hukum internasional, namun sekarang berkembang yang menjadi individu, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. Jadi ada 3 poin subjek hukum internasional tersebut. Lalu kapan menjadi subjek hukum internasional? Individu juga menjadi subjek hukum internasional jika mereka memiliki hak internasional. Tapi yang sudah jelas tentunya sebagai individu kita memiliki hak asasi manusia. Kemudian memiliki kewajiban internasional seperti larangan melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan lain sebagainya. Dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di pengadilan internasional. Contohnya pengadilan International Criminal Court atau ICC. Nah, kemudian Rodrigo Duterte ini termasuk subjek hukum internasional. Rodrigo Duterte ini adalah mantan presiden Filipina yang dikenal dengan kebijakan keras dalam perang melawan narkoba.
jika dalam konteks hukum internasional, Duterte dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional secara terbatas karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM. Kasusnya pernah menjadi perhatian International Criminal Court atau ICC. Individu seperti Duterte ini tidak sama dengan negara, tetapi dia tetap memiliki tanggung jawab dalam pidana internasional dan dapat diproses hukum di tingkat global. Artinya, dia ini tetap bisa dihukum ataupun tetap harus bertanggung jawab dengan melalui pidana internasional. Yang berikutnya, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum? Bagaimana bisa perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Nah, perusahaan, terutama perusahaan multinasional, kini memiliki peran besar dalam hubungan internasional, seperti investasi lintas negara. Artinya, mereka memiliki peran bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan di luar negeri. Mereka bekerja sama dengan negara luar untuk mencari keuntungan baik untuk mereka sendiri maupun untuk negara yang mereka lakukan kerjasama. Artinya ada sebuah perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, berikutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam ini mereka ibaratnya itu mengimpor ataupun mengekspor sumber daya alam dari satu negara ke negara yang lainnya. Mereka bukan hanya mengirim sumber daya alam ke dalam negara tersebut, melainkan ke luar negeri, ke negara-negara lainnya. Dan perdagangan internasional, tentu seperti yang tadi, perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan satu negara lain, ataupun perdagangan itu dilakukan oleh perusahaan yang ada di suatu negara dan melakukan kerjasama dengan perusahaan di negara lainnya. Artinya perusahaan tersebut sudah melakukan administrasi dan memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama yang secara legal. Cara perusahaan itu menjadi subjek hukum internasional, tentunya mereka harus memiliki perjanjian internasional. Mereka bisa melakukan perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan kesepakatan bersama. Contohnya seperti perusahaan dapat menggugat negara di forum arbitrase internasional seperti ICSID. Lalu berikutnya ada mekanisme arbitrase internasional. Perusahaan dapat mengajukan gugatan terhadap negara jika melanggar kontrak, mereka dapat dituntut. Lalu ada melalui tanggung jawab terhadap HAM. Perusahaan juga dibebani kewajiban untuk menghormati HAM, tidak melakukan pelanggaran seperti eksploitasi tenaga kerja. Kemudian, apakah perusahaan subjek hukum internasional secara penuh? Tidak sepenuhnya. Perusahaan hanya disebut sebagai subjek hukum internasional terbatas karena tidak memiliki kedaulatan seperti negara. Dan juga hak dan kewajibannya bergantung pada perjanjian tertentu. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.